Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya berada di JEDM Garage, Japanese European Domestic Market Garage. Saya sudah pernah grebek dan sekarang kita akan ketemu mobil yang istimewa. Karena nih hari ini ada Ferrari 296, ini Ferrari yang modern. Tapi saya akan ketemu salah satu Ferrari paling langka. Bukan hanya paling langka di Indonesia tapi juga paling langka di dunia. Ini dia. Ini mobil hanya ada 11 unit di dunia. Hanya diproduksi 11 unit. Dan 1 unit berada di Indonesia dan dengar-dengar hanya ada 1 unit ini di Indonesia. Dan di video kali ini bukan hanya saya akan memberitahukan detailnya ke Anda, tapi pemilik dari mobil ini meminta saya untuk membawa jalan Ferrari yang sangat spesial ini. Inilah Novitec Rosso Ferrari 430 Scuderia 777. Nah, sebelum kita bisa punya akses ke dalam mobil ini sekarang dalam keadaan terkunci. Nah, jadi ini semua hubungan akinya terputus, tidak akan bisa di-start sama sekali. Nah, ini sekarang saya harus melakukan sejumlah prosedur dulu. Oke. Jadi di sini ada cut off, seperti di mobil balap. Nah, cut off ini terakhir itu ada di 430. Setelah itu 458 tidak ada lagi. Jadi ini kalau mobil mau ditinggal lama gitu ya, itu biasanya di cut off supaya akinya tidak terbebani sama sekali. Nah ini kalau mau disimpan lama, ini juga untuk ngecas akinya. Biasanya ini pemilik supercar pasti tahu ini Sitek. Nah ini sekarang kita aktifkan dulu. Di sini ada kunci L. Oke, nah ini kita akan ini baru terhubung semuanya ke. Nah, lampunya langsung nyala. Oke. Dari namanya Anda tahu ini namanya Novitec Rosso. Novitec Rosso itu adalah perusahaan rumah modifikasi asal Jerman yang spesialis memodifikasi supercar. Banyak kalau orang memodifikasi supercarnya dengan Novitec Rosso itu banyakkan exhaustnya ya. Untung kuncinya udah dalam. Oke. Nah, tapi yang dilakukan oleh Novitec Rosso bukan sekedar hanya exhaustnya saja. Jadi kita akan itu lebih detail. Saya akan majukan mobil ini sekaligus Anda dengar dulu suaranya seperti apa ini mobil. Susah sekali karena pintunya lagi agak sempit karena ada Ferrari lain. Oke, saya bisa masuk. Oke, ini akan masuk ke sini. Starternya dari setir. Oke, siap, kita dengar suaranya. Tank suaranya. Saya majuin dulu.
Oke, saya belum berani geber-geber karena mesinnya belum panas, jadi masih idle aja atau RPM mungkin cuma 2000-2500. Nah, ini adalah final edition dari 430 yang dikeluarkan oleh Novitec Rosso. Jadi sebenarnya nama lengkapnya itu Novitec Rosso Ferrari Scuderia 777 Final Edition. Karena sebelumnya Novitec Rosso itu punya versi 707 dan 747. Mirip pesawat Boeing sebenarnya namanya, 707, 747, yang ini 777. Tapi sebenarnya 777 itu merefleksikan tenaga mesin. Yes, ini 430 tenaganya sudah 777 HP. Oke. Nah, jadi basis dari Novitec Rosso Ferrari Scuderia 777 Final Edition ini adalah Ferrari 430 Scuderia. Jadi itu versi light-nya atau versi ringannya dari Ferrari F430. Mesinnya sendiri itu sudah ditingkatkan oleh Ferrari di Scuderia. Jadi kalau Ferrari F430 itu tenaganya 490 PS, di Scuderia itu sudah 510 PS. Kemudian bobotnya, karena ini carbon fiber, nanti kita akan lihat carbon fibernya semua, banyak di mobil ini. Jadi bobotnya juga sudah berkurang 100 kg dibandingkan Ferrari F430 biasa. Jadi Scuderia ini udah versi yang lebih siap untuk di tracknya, lebih enteng, lebih bertenaga. Waktu itu disiapkan buat melawan Lamborghini Gallardo Superleggera, Superlight. Nah, tapi buat Novitec Rosso itu belum cukup. Jadi mereka melakukan modifikasi, nggak banyak sih itemnya yang dimodifikasi, tapi lumayan serius. Yang pertama pasti exhaust-nya, karena exhaust ini salah satu yang paling laris lah dari Novitec Rosso itu. Kalau orang pakai Ferrari, Novitec Rosso exhaust-nya bunyinya udah keren. Tapi yang sangat membesarkan tenaga mobil ini adalah F430 dan 430 Scuderia itu normally aspirated, naturally aspirated engine, tanpa turbo, tanpa supercharger. Di Novitec Rosso ini mereka menambahkan supercharger. Bukan cuma satu, dua. Jadi bukan twin turbo tapi twin supercharge. Yang membuat mesin V8 ini 4300 cc yang tadinya menghasilkan 510 PS, sekarang jadi menghasilkan 777 PS. Jadi dari situlah nama 777. Wow, 777 PS itu bahkan lebih besar dibandingkan penerus-penerus dari 430, 458, kemudian 488, even F8. Itu tidak ada yang keluar tenaganya melebihi 777 HP. Jadi ini mobil akan sangat-sangat liar. Dan ini karena sudah 430 Scuderia ya. Jadi ini bukan kaca lagi tapi ini material yang lebih ringan. Kemudian ini standar dari 430 Scuderia, panel karbon di bagian belakang. Nah, cuman kalau untuk diffusernya ini dari Novitec Rosso. Kemudian kalau kita lihat ke samping, velgnya ini juga dari Novitec Rosso. Begitu juga dengan big bracketnya, ini udah karbon ceramik by the way. Novitec by Brembo, jadi sebenarnya buatan Brembo tapi sesuai spesifikasi yang diminta oleh Novitec. Ban belakangnya ini menggunakan ukuran 20 inci 325 25 ZR20. Ini yang di depan ukurannya 245 30 ZR20. Jadi sama-sama 20 inci tapi yang di depan lebih sempit dan lebih kecil profilnya. Jadi seakan-akan belang tapi sebenarnya bannya saja yang dia lebih tipis. Nah, ini juga dari Novitec Rosso. Side skirt ini asli dari 430 Scuderia kecuali yang kecil ini. Ini dari Novitec Rosso. Serta satu yang dari Novitec Rosso adalah catnya. Karena dari Ferrari sendiri tidak menyediakan jenis warna seperti ini. Jadi ini perpaduan antara hitam doff dan merah doff. Dan di atasnya abu-abu doff dengan dua
striping merah. Jadi benar-benar sangat eksklusif dari warnanya. Suspensi sendiri juga diubah oleh Novitec Rosso. Mereka menggunakan suspensi KW yang itu lebih rendah dan lebih cocok untuk di track. Ini dari 430 Scuderianya, spionnya sudah menggunakan karbon. Kemudian kita lihat dalamnya. Kursi standar dari 430 Scuderia, kursinya ini juga sudah karbon. Dia mekanikal ya, jadi dia bisa di reclining secara mekanikal, tapi untuk naik turunnya dia harus pakai baut manual karena fix semuanya. Di dalam ini juga setir menggunakan tipe yang karbon juga dan sudah ada ref lightnya di setir, panel semua karbon fiber dari 430 Scuderia, begitu juga di dashboardnya. Nah, tapi karpetnya ini dari Novitec Rosso. Dan Anda lihat ini pedal-pedalnya semua udah seperti ala balap semua. Keren sekali. Nah, yang membedakan di sini juga ada emblem Novitec Rosso Scuderia Race Special Edition 777 HP. Jadi ini adalah versi jauh lebih spesial dibandingkan versi spesialnya Ferrari. Dari versi spesialnya Ferrari. Sekarang saya akan masuk. Tidak mudah masuknya. Karena di depan itu ada ruang buat roda, jadi kaki kita tuh agak ke kiri sedikit. Berbeda dengan yang setir kiri. Kalau yang setir kiri itu lebih natural karena tonjolan untuk ban itu ada di sebelah kiri. Sedangkan ini tonjolan untuk ban ada di sebelah kanan. Nah, ini kita bisa majukan. Jadi posisi mengemudinya agak ke kiri sedikit kaki, tapi tetap ergonomis. Dan Anda tuh benar-benar duduk tuh selonjor, benar-benar proper sebuah supercar. Nah, ini juga bisa di teleskopik. Sudah tidak ada lagi sistem audio di sini karena ini mobil yang benar-benar track fokus. Nah, di sini juga materialnya Alcantara, di setirnya juga untuk genggaman kita. Ada pemadam api di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan hidupkan mesinnya. Kita akan panaskan sedikit. Dan saya akan biarkan Anda menikmati suaranya dulu sebelum kita akan berjalan dengan mobil ini. Suaranya tuh serak. Makanya saya bilang kayak ngidupin tank. Ini cocok kalau suara mesin ini ada di tank gitu. Wow, melengking sekali. Dan nanti akan kita bisa nikmati juga suaranya ketika kita bawa jalan keluar. Oke, kita akan keluarkan dulu mobil ini. Gemuruhnya pas mulai jalan tuh. Nah, 430 itu nggak, 430 Scuderia itu nggak ada peninggi suspensi mobil ya. Apalagi ini suspensinya juga udah diganti. Tapi ini di Novitec Rosso ini ada peninggi suspensi. Nah, seperti ini. Nah, ini naik nih suspensinya. Tapi dia harus diturunin secara manual juga. Karena ini sistemnya dipencet di bawah sini. Nanti karena kita mau keluar, jadi kita naikin dulu mobilnya biar nggak mentok. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, salah satu Ferrari paling langka nih saya mau bawa ke jalan nih.
berasa di mobil balap, bener-bener berasa di mobil balap. Dan tapi perpindahan giginya nggak begitu cepat ya, karena 430 ini dia masih menggunakan single clutch perpindahan giginya, belum dual clutch. Dual clutch itu baru dimulai di 458 setelah ini. Saya nggak berniat buat bikin yang aneh-aneh sama mobil ini. Saya benar-benar cuma mau menikmati naik Ferrari yang cuma ada 11 unit di dunia. Karena kalau misalnya ada apa-apa sama mobil ini, waduh, gimana coba cara gantinya, karena mobilnya aja udah nggak diproduksi lagi. Tapi suara mesin ini tuh bener-bener menggoda gitu. Suara mesin ini tuh bener-bener minta ditarik gitu. Ini ada macam-macam modenya ya. Mode yang paling kenceng itu race, tapi di atasnya masih bisa lagi kita matiin traction control sama matiin stability control. No. Saya nggak akan matiin traction control, saya nggak akan matiin stability control. Karena ini mobil dirancang untuk 500-an horsepower dan sekarang sudah 777. 777 itu lebih gede dibandingkan Ferrari F8. Ferrari F8 itu 720 HP, kira-kira 720 PS. Bahkan Ferrari Enzo yang pada saat mobil ini keluar itu belum ada gantinya. Ferrari Enzo itu 660 PS. Ini 777. Ini bahkan saya mobil kamera car ini harus pakai Ioniq 5N supaya mereka bisa ngejar kalau misalnya saya narik. Oke, kita coba. Dia single clutch ya, tapi dia tetap perpindahannya cepat. Dan bedanya sama dual clutch itu halus banget di 458. Kalau ini masih ada jedaknya gitu. Wah, ledakan knalpotnya kedengeran banget. Bantingan suspensinya yes lebih keras daripada 430 biasa. Tapi masih oke kok, nggak yang sampai kayak mobil track car, bener-bener track car gitu. Jadi masih bisa, masih di bawah jalan normal. Tapi ya jangan di jalan rusak ya, karena ini mobil pendek sekali. Oke. 1, 2, 3. Dia supercharger ya, jadi tenaganya tuh linear gitu, nggak mengagetkan. Jadi tenaganya tuh seperti sama gitu rate of accelerationnya. Tapi nggak tahu kenapa tadi di gigi 4 atau 5 ya, 4 kayaknya. Begitu di atas 7.000 itu kayak ada tenaga tambahan, saya nggak tahu dari mana. Dan semakin kencang mobil ini, semakin tinggi kecepatannya, berasa akselerasinya makin kencang. Biasanya mobil bertambah akselerasi itu, bertambah kecepatan tuh akselerasinya mulai turun tuh, rate of accelerationnya tuh. Tapi ini kayak ada tenaga tambahan lagi, nggak habis-habis tenaganya. Memang dia tidak sebuas yang saya ini ya, tidak sebuas yang saya prediksi. Kita dari gigi 1 ya. 1, 2, 3. Oh!
Saya pernah coba Ferrari yang lebih kencang dari ini, yang 1000 HP, SF90, SF90X, X296 juga 800 HP, tapi dramanya tidak seperti ini. Ferrari modern yang sudah turbo itu kencang aja, tapi ini ada dramanya. Anda menikmati bukan hanya akselerasinya, tapi juga menikmati suara mesinnya. Apalagi karena dia bukan turbo, jadi suara mesinnya itu kan tidak terlalu teredam ya. Nah, itu membuat kita bisa mendengar mesin 8 silinder ini berusaha mengeluarkan tenaga, dibantu oleh 2 buah supercharger, mengeluarkan 777 PS. Kita seakan menjadi saksi kerasnya mesin itu berusaha. Berbeda dengan mesin-mesin Ferrari modern yang sudah bahkan plug-in hybrid atau turbo, yang kelihatan mereka mudah sekali mencapai tenaga yang besar, tapi kita nggak mendapatkan rasa bahwa ini mesin benar-benar dengan sepenuh hati bekerja keras untuk kita. Di sini didapatkan. Bahkan kita nggak perlu kencang ya, kita pakai gigi 4, gigi 5 di RPM 2000 seperti sekarang, dengungan dan serak-serak mesinnya itu seakan memberikan pesan ke Anda bahwa monster di belakang saya ini selalu siap untuk melesatkan saya kapan saja saya mau. Saya serasa seperti bos dari monster-monster itu. Saya bukannya operator komputer seperti yang ada di supercar modern. Saya bosnya. Dan tergantung dari kaki saya kapan tenaga itu mau dikeluarkan. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa menjanjikan ke Anda bisa dengar nggak dari mikrofonnya GoPro atau mikrofonnya handphone ini. Tapi yang jelas gemuruh di dalam ini, banyak sekali jenis gemuruh yang terjadi. Jadi ketika di putaran rendah atau ketika kita nggak mengegas terlalu dalam, itu ada suara gemuruh bass gitu ya. Dan ada suara serak-serak, letupan-letupan kecil. Tapi begitu kita tarik, dia langsung melengking seperti layaknya sebuah Ferrari. Seakan-akan Anda seperti punya beberapa jenis mesin atau beberapa jenis monster di belakang, yang itu bekerja bergantian secara harmonis, melesatkan mobil ini dan membuat eargasm. Kuping Anda sangat terhibur. Berkanak-kanak. Seperti, dan ditambah lagi, selain ada monster, seperti ada pemain perkusi di belakang. Bludak tak tak tak. Bludak tak tak tak. Iya, ini seperti ada pemain perkusi di belakang. Oke, sekarang kita akan coba mode auto, mode yang sangat tidak disarankan sebenarnya ya. Karena dia pindah gigi sendiri. Perpindahan giginya mengikuti injakan gas kita ya. Jadi kalau injakan gas kita agak dalam, dia langsung seperti masuk ke sport mode. Dan saya juga masuk di race mode sekarang. Tapi ketika kita injakan gasnya nggak terlalu dalam, dia juga bisa ngejaga 2000 RPM. Tapi perpindahan giginya terasa agak malas gitu ya. Dan di saat yang tidak terduga dia pindah gigi dan ada gitu. Ya ini karena dia masih single clutch. Tapi ya kalau misalnya kita mau lewat macet-macet, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, karena mode manual pun tidak pakai kopling. Tapi kalau kita nggak mau pusing mindahin gigi, pakai mode ini aja, pakai mode auto. Tapi Anda kehilangan soul menyetir secara manual. Autonya matiin aja. Sebenarnya
suaranya keras gak sih? Pengen buka jendela dikit. Keras suaranya di luar. Kalau Anda punya Ferrari, pasang Novitec Rosso deh. Ini exhaustnya luar biasa, memberikan drama ke mobil ini. Saya pernah nyoba 430 Scuderia normal. Itu mobil sudah memberikan banyak excitement. Tapi Novitec Rosso membawanya ke level yang lebih tinggi lagi. Suara di putaran bawahnya tuh ada seperti berebetnya dan ada seperti pincang-pincangnya mesin yang menggunakan cam tinggi gitu. Ada profil seperti itu. Yang itu adalah ketidaksempurnaan yang dinikmati oleh para petrolhead gitu ketika mereka mengganti cam mobil mereka. Mobil mereka lebih bertenaga memang, tapi dengan downside-nya suaranya jadi pincang dan mungkin kayak agak tersendat di putaran bawah. Tapi bagi petrolhead, ketidaksempurnaan itu juga dinikmati gitu. Dan ini terjadi di mobil ini. Dia bukan seperti Ferrari modern yang dari 3000 rpm kita gas bisa langsung melesat gitu ya. Tidak. Dia butuh tetap judgement kita sebagai pengendara, sebagai pengemudi, di RPM berapa dan di gigi berapa kita seharusnya melakukan akselerasi. Karena dia bukan hybrid, dia bukan turbo, pengaturan komputernya tidak sebanyak sekarang, sehingga sense kita sebagai joki dari sebuah kuda liar itu masih terasa di mobil ini. Dan ya rasa itu yang agak hilang di Ferrari modern, yang mungkin lebih cepat, lap time-nya lebih kencang, lebih stabil, gripnya lebih bagus. Tapi kekuatan soul-nya, terutama untuk Ferrari yang plug-in hybrid, mungkin masih belum bisa mengalahkan si Novitec Rosso ini. Andaikan saya punya mobil ini, mungkin saya tidak akan sering-sering bawa untuk track day. Karena toh Ferrari baru juga pasti akan bisa lebih kencang dari ini. Mungkin saya akan track day sekali-sekali untuk menikmati sensasinya saja, tidak untuk mencari lap time. Tapi mungkin akan lebih sering saya bawa pada saat weekend di jalanan kosong seperti ini. Dan mungkin tidak usah full acceleration, akselerasi sedikit aja hanya untuk mengapresiasi dan menikmati suara mesinnya. Nggak perlu ada audio, nggak perlu ada penumpang sebelah, nggak perlu ada apapun. Handphone tinggal aja, karena Anda nggak akan punya waktu untuk semua itu. Anda nggak akan punya waktu untuk mendengarkan musik. Anda nggak akan punya keinginan untuk berbicara dengan teman di sebelah Anda. Anda nggak akan punya keinginan juga untuk melihat update Instagram, TikTok di gadget Anda.
Yang Anda inginkan cuman Anda kencan berdua dengan mobil ini, menikmati setiap detiknya, diiringi suara yang sangat merdu dan berkarakter dari belakang. Oh, saya bisa seharian melakukan ini. Cuman diam di dalam mobil, menghabiskan bensin oktan tinggi itu untuk kenikmatan semua panca indera saya. Sekali lagi ya, narik. Terima kasih teman baik saya yang tidak ingin disebutkan namanya, yang tiba-tiba menawarkan saya untuk ketemu dengan mobil ini, dan menawarkan saya, bahkan memaksa saya untuk mencoba dan menggeber mobil ini. Biasanya kalau mobil-mobil yang istimewa seperti ini, saya sungkan, bahkan sungkan untuk meminta ke pemiliknya untuk mencoba, karena ya saya tahu ini spesial. Hanya ada satu di Indonesia, hanya ada 11 di dunia. Dan saya nggak ingin demi konten saya mengorbankan mainan orang lain gitu ya, mengorbankan kesayangan orang lain. Tapi ini saya diajak, bahkan saya dikirim mobilnya dari Surabaya, karena Anda bisa lihat platnya L. Dan bahkan diminta untuk membawa mobil ini, dinikmati semuanya termasuk akselerasinya. Thank you bro, or sis. Really appreciate it. Jangan dijual nih mobil. Oh, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya di sini @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.